itu artinya menyangkut di segala bidang dan aspek. Mulai dari industri musik, pendidikan, ekonomi, agama, budaya, teknologi dan politik. Tak heran apabila kita beramai-ramai membicarakan persoalan etika dalam budaya Lata agar situasinya aman dan terkendali. Jangan kira budaya Lata tidak memerlukan etika. Mesti ada etikanya. Mesti ada kode etik yang mengaturnya. Jangan heran-heran pakar hukum, dokter, wartawan yang punya kode etik profesi. Budaya Lata juga punya kode etik, yaitu kode etik orang-orang Lata. Di dalamnya, orang yang berbudaya Lata harus tidak tahan. Mereka akan agak berbeda sedikit apa yang mereka tiru agar memenuhi persyaratan budaya Lata yang sempurna. Jadi, untuk lebih sempurnanya, saya contohkan. Si A korupsi sekian, si B korupsi sepersekian, si C seperkian-kian. Kalau mau mengikuti model Boys dan Gilbert itu, passion dan perda-perintnya agak dicampur dengan batik agar tetap Indonesia. Kalau tidak bisa juga, karena bebek dan situasi terpaksa, ya dipaksa-paksakanlah agar nyambung ke budaya Indonesia. Lata itu hebat loh. Apabila makin kreatif, maka makin canggih pula kreativitas menutup-nutupinya. Hingga identitas kita hilang. Lalu orang luar negeri sono beramai-ramai membicarakan persoalan kita, krisis budaya. Setuju? Anak cucu kita sudah menyelami budaya Lata.
Sepak bola luar negeri indah. Sepak bola kampung kita kursi buatan Jepara tidak cocok lagi dengan perwakilan rakyat. Makanya dipesan ke Jerman. Orang luar negeri sono